Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat dari Ibu. Oke, pagi ini Ibu akan menjelaskan secara singkat dan padat ya. Sudah Ibu rangkumkan semua bab 1. Ibu rangkumkan. Jadi nanti kalian bisa membacanya ya, dimengerti, boleh ditulis di bukunya untuk acuan belajarnya kalian ya, karena Ibu akan mengadakan ulangan hari Selasa depan. Paham? Oke. Pagi ini Ibu akan menjelaskan bab 1 tentang kerajinan bahan lunak. A adalah prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, prinsipnya di sini ada beberapa, yaitu tentang arti dari kerajinan bahan lunak itu sendiri. Nah, di situ sudah ada ya artinya atau penjelasannya tentang apa itu kerajinan bahan lunak, itu sudah ada. Yang selanjutnya tentang 3 prinsip kerajinan. Nah, 3 prinsip. 1. Prinsip kerajinan keterampilan tangan. Yang kedua, prinsip keterampilan teknik. Yang ketiga adalah prinsip tradisional. Nah, di situ sudah Ibu jelaskan. Tidak perlu Ibu menjelaskan kembali ya. Nah, karena sudah jelas, kalian tinggal membaca. Yang selanjutnya adalah fungsi pokok. Nah, fungsi pokok dari kerajinan bahan lunak itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah sebagai benda pakai. Nah, anak-anak, kalian membuat karya, membuat sesuatu, membuat kerajinan bahan lunak ini untuk apa sebenarnya? Nah, itu ada 2 fungsinya. Ada sebagai benda pakai, yang pertama ya, bisa dipakai seperti kalian membuat alat, wadah ya, ada busana, ada tas, ada dompet ya, perlengkapan. Nah, itu sebagai benda pakai. Yang kedua adalah sebagai benda hias. Nah, sebagai benda hias di sini sudah Ibu jelaskan. Gunanya adalah untuk mendapatkan hasil yang mengutamakan nilai guna sebagai hiasan dan keindahan. Ya, contohnya kalian pengrajin bros. Nah, bros ini dipakai untuk apa? Agar terlihat cantik dan indah ya. Nah, itu contoh dari sebagai benda hias ya. Yang A sudah Ibu jelaskan, sekarang yang B. Yang B ini tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak sudah Ibu rangkum di sini. Bahan lunaknya itu ada 2. Ya, bahan bakunya bahan lunak itu ada 2. Ada bahan lunak alam dan juga ada bahan lunak buatan. Kalau alam ini bisa didapat dari alam, tidak usah melalui proses yang rumit ya. Contohnya adalah tanah liat, ada kulit hewan, ada juga kulit kayu, ada getah kayu ya. Itu artinya bahan lunak alam. Yang kedua adalah bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak buatan ini adalah bahan yang bisa didapat dari proses pengolahan. Contoh, plastisin, lilin ya. Di alam kan nggak ada, tapi ada karena proses pembuatan, ada proses pengolahan. Nah, yang C adalah proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, sudah, silakan dibaca ya. Ini prosesnya ada 2, ada proses kerajinan bahan lunak alam, ada juga proses kerajinan bahan lunak buatan.
Nah, itu semua tentang kerajinan bahan lunak. Ya anak-anak, yang D ini adalah tentang kemasannya. Kalian sudah membuat kerajinan, juga ada dijelaskan ini tentang kemasan ya. Kemasan produk kerajinan bahan lunak. Apa sih kemasan itu, Bu? Nah, kemasan ini sudah dijelaskan. Di sini ada kemasan, artinya adalah wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada benda yang dibungkus. Nah, ya, di sini ada tujuannya, di sini juga ada manfaatnya. Sudah Ibu tulis, sudah sangat jelas, tinggal kalian pahami. Dan yang selanjutnya adalah jenis bahan kemasannya ya, jenis wadahnya, jenis kemasannya itu adalah 1 kemasan kertas, 2 adalah kemasan kayu, 3 adalah kemasan plastik. Nah, kemasan kertas ini biasanya menjadi pilihan karena bahannya bisa didaur ulang ya, nggak kayak plastik. Kalau kemasan kayu ini biasanya dipakai untuk peti. Nah, kalau 3 ini kemasan plastik yang biasa kalian gunakan ya, plastik. Kalau yang E ini adalah contoh proyek kerajinan bahan lunak. Nah, di sini adalah contohnya kerajinan gips dan pembuatan sandal jepit. Nah, oke, Ibu rasa sudah. Ibu akhiri ya. Ibu sudah menjelaskan, sudah Ibu tuliskan untuk referensi kalian. Ketemu Selasa depan untuk ulangan hariannya anak-anak. Semangat, meskipun dari rumah tidak bertatap muka dengan Ibu. Semangat untuk menuntut ilmu. Semoga kita sehat, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.